Halo Caca, selamat pagi. Pagi. Kabur ya? Terang nggak gambar II ya? Terang Terang. Halo Korin, Filbert, Berta. Pagi semua anak-anakku. Selamat bergabung, Pagi. selamat hari Minggu. Mana ya yang lain ya? Kita sebentar lagi akan memulai kebaktian kita. Ayo, mana nih yang lain? Halo Evelyn, Shalom. Iya, Ci. Baru 8 orang ya. Bacaannya udah pada tahu ya? Nana, bacaannya udah tahu semua ya? Suci. Ya, sambil menunggu kalian boleh membaca sebentar. Menunggu temannya yang lain. Boleh dibuka Alkitabnya, dibaca sebentar. Nanti kalau ada kuis, bisa segera diisi, langsung kirim ke grup sekolah minggu. Ini waktunya sudah mendesak, kayaknya harus dimulai karena 9.40 harus sudah habis itunya, udah putus apa namanya tuh Zoom-nya. Jadi ya kita terpaksa seadanya, kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Semua anak-anak boleh berdiri. Bu Marni akan memandu kita pada pagi hari ini dengan pujian dan pembukaan. Sudah siap? Semuanya berdiri? Yuk, mana? Silakan Bu Marni. Bu Marni. Bu Marni. Bu Marni.
Andrian bisa langsung di style pujian pembukaan, pujian kasih dari surga. Oh ya bisa. Yuk anak-anak semuanya berdiri. Kita akan membuka dengan pujian kasih dari surga. Semuanya di mute ya nak. Ya. Doa pembuka oleh Filbert. Mari kita berdoa. Teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal hingga akhir dengan baik. Juga berkati guru-guru kami yang akan membimbing kami dari awal hingga akhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, anak-anak, kita akan memuji Tuhan lagi dengan lagu Aku Tuhan Semesta. Nyanyi sama-sama ya. Aku pertama dan bait kedua.
kedua ya. Ku Tuhan semesta. Ya, anak-anak, kita udah menyanyikan 2 lagu ya, persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak, persembahan seperti biasanya, boleh pakai celengan, boleh pakai amplop, nah, ataupun dikirim lewat bank. Nah, untuk lagu persembahan, kita akan menyanyikan lagu Berkat Anak Cucu. Hati
untuk doa persembahan, kita persilahkan anak kami Evelyn. Mari kita berdoa. Semoga persembahan ini dapat berkenan Tuhan di kerajaan-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, terima kasih ya Evelyn. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh cici kita, Cik Kris. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Nah, untuk doa firman, kami persilahkan anak kami Elang. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati guru kami yang ingin menyampaikan firman-Mu kepada kami Tuhan. Semoga firman-Mu bisa menjadi pelita bagi kami Tuhan. Amin. Amin. Nah, shalom anak-anak semua. Tadi sudah dikasih kesempatan ya untuk membuka Alkitab. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil kitab Keluaran 2 ayat yang ke-23 dilanjut dengan pasal 3 ayat ke-12. Nah, sebelum kita membahas firman Tuhan pada pagi hari ini, sekarang Cik Riz mau tanya nih. Ada kisah ya. Kisah tentang seorang anak yang pada hari itu dia menangis. Tuhan tolong sembuhkan mamaku. Tuhan tolong sembuhkan mamaku. Tuhan tolong sembuhkan mamaku. Dalam nama Tuhan Yesus aku percaya bahwa Engkau Maha Kuasa. Nah sekarang Cik mau tanya sama anak-anak. Kira-kira doa anak ini didengar nggak ya sama Tuhan? Yuk, siapa yang bisa menjawab boleh buka mute-nya. Boleh, siapa yang bisa langsung menjawab dibuka speakernya, mute-nya dibuka. Didengar nggak doanya sama sama Tuhan? Tentunya ya anak-anak semua, doa anak tersebut didengar oleh Tuhan. Lalu apakah Tuhan dapat menyembuhkan penyakit mamanya? Gimana? Disembuhkan nggak oleh Tuhan ya? Tapi bagaimana caranya Tuhan menyembuhkan? Kan anak itu tidak bertemu dengan Tuhan.
Nah, anak-anak, tentunya Tuhan selalu mendengar permohonan doa kita semua. Tuhan juga berkuasa untuk bertindak secara langsung. Namun ia juga dapat menolong anak tersebut ya untuk menyembuhkan mamanya. Bagaimana caranya? Ya, lewat orang tuanya ya, lewat perawat, lewat dokter, lewat obat-obatan. Nah, Tuhan bisa mengutus dokter dan para perawat untuk menyembuhkannya. Nah, apapun, siapapun bisa dipakai oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan itu menyatakan kasih-Nya itu, dia selalu ya kan menjawab setiap permohonan dari kita semua. Nah, bacaan kita pada pagi hari ini, Allah itu mendengar ratapan umat Israel yang berseru-seru memohon pertolongan kepadanya. Nah, kira-kira ketika kalian sudah membaca firman Tuhan, siapa nih yang diutus oleh Tuhan? Semuanya pasti tahu ya, nanti ada kuisnya, nanti kalian boleh menjawabnya. Nah, ternyata Tuhan mengutus Musa. Anak-anak semua tentunya masih ingat ya, siapa sih Bapak Musa ini? Ya, ketika dia masih bayi, dia pernah dibuang oleh orang tuanya ke Sungai Nil. Loh, kenapa? Ya itu ya, dia dibuang oleh orang tuanya, pastinya ya ada maksud tertentu, yaitu supaya selamat dari kekejaman Firaun. Nah, saat ini Pak Musa sudah dewasa dan sudah menikah. Dia tinggal bersama dengan mertuanya yang bernama Bapak Yitro. Ingat ya, mertua Bapak Musa bernama Bapak Yitro. Dia adalah seorang imam yang tinggal di daerah Midian. Nah, seperti biasa Bapak Musa ini setiap hari menggembalakan domba-dombanya, mencari rumput ke padang gurun. Sehingga sampailah dia ke seberang padang gurun, hingga akhirnya sampailah di Gunung Horeb. Di Gunung Horeb. Nah, Gunung Horeb itu adalah gunung Allah. Nah, ketika Musa sedang melihat-lihat, malaikat Tuhan menampakkan diri dalam bentuk nyala api. Apa yang terjadi? Ternyata di semak-semak situ ya, ketika Musa melihat ada semak-semak yang berkobar-kobar nyala apinya. Dia heran, kenapa nyala api tapi kok semaknya tidak terbakar? Sehingga karena penasaran, Musa ingin menyelidiki, ingin memeriksa. Kenapa kok ada api tetapi semak berdurinya tidak terbakar? Coba kalau anak-anak main api, bakar kertas, bakar sesuatu. Pastinya apa yang terbakar itu pasti habis ya, kena api karena panas ya luar biasa pasti habis. Nah, kalau itu semak berdurinya tidak terbakar, padahal nyala api ada di situ. Sehingga Musa ingin memeriksanya. Ketika itu dia ingin memeriksanya, dia jalan memutar, kemudian malaikat Tuhan lihat Musa ternyata apa? Menghampiri situ. Jadi sebelum Musa sampai di situ, malaikat Tuhan berseru, Musa, Musa, janganlah engkau mendekat. Tanggalkanlah kasutmu, karena tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Nah, aku sudah mendengar seruan umat Israel, di mana mereka butuh pertolongan. Oleh karenanya aku ingin mengutus engkau supaya engkau menolong mereka, mengeluarkan mereka dari penderitaan mereka. Nah, anak-anak semua, kira-kira ketika Tuhan memerintahkan mengutus Musa, apakah Musa langsung bilang, "Iya Tuhan, aku bersedia"? Ternyata tidak seperti itu. Musa punya keraguan. Dia merasa bahwa dia apa sih? Dia hanya seorang gembala. Sedangkan Firaun itu seorang raja. Bagaimana aku bisa menghadap seorang yang kedudukannya begitu tinggi? Sehingga apa yang dikatakan oleh Musa? Siapakah aku ini Tuhan? Nah, kalau udah kata-kata siapakah aku ini Tuhan, anak-anak ingat ya lagu siapakah aku ini Tuhan, dari jadi biji matamu. Nah, lagi bilang, melalui lagu ini kita tahu bahwa kita ini ternyata begitu berharga di hadapan
di hadapan Tuhan. Nah, ketika keraguan-raguan Musa, dia mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Tuhan langsung menjawab, bukankah aku akan menyertai engkau? Nah, sehingga kita anak-anak Tuhan yang mendengar ini, kadang-kadang kita juga boleh merasakan. Seringkali kita juga seperti itu ketika kita disuruh ya, atau diperintahkan, diutus oleh Tuhan, misalnya di sekolah. Coba kamu jadi ketua kelas, guru sekolah minggu, coba Elang main drama ini. Aku tidak bisa, Bu, yang lain aja, mereka lebih hebat. Emangnya aku ini siapa? Aku ini kan orang nggak bisa. Ada yang orang lebih hebat dari aku. Kita lupa bahwa ketika kita mengatakan seperti itu, Tuhan juga berkata seperti apa yang Tuhan katakan kepada Musa, aku akan menyertai engkau. Jadi ketika kita diminta sebagai utusan Allah, kita tidak boleh menolaknya. Karena apa? Kita diutus itu adalah untuk menghadirkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita, seperti dia sudah mau menyertai Musa. Nah, kita tidak boleh merasa bahwa kita ini tidak layak, kita tidak mampu. Karena kita adalah utusan Allah, kita biji mata Tuhan, maka Tuhan pastinya akan memampukan kita. Pasti kita bisa. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Terus apa nih yang utama nih? Kalau memangnya kita merasa bahwa kita disertai oleh Tuhan. Kita harus menjalaninya dengan kerelaan serta ketabahan. Karena menjadi murid Tuhan itu kan banyak sekali rintangan, ya kan? Bukan yang hal mudah. Jadi kita harus siap-siap menjadi anak Tuhan, harus penuh kerelaan serta ketabahan untuk melampaui atau melewati segala masalah serta rintangan. Nah, oleh karenanya anak-anak semua, biarlah melalui firman Tuhan di hari ini, kita juga boleh dikuatkan, kita juga boleh mau, ya kan, ketika kita menjadi utusan Tuhan, kita harus siap bersedia. Ya, jangan mengatakan bahwa kita tidak mampu atau tidak bisa. Kita yakin bahwa ketika kita sudah diutus oleh Allah, kita pasti akan disertai oleh Tuhan. Nah, mudah-mudahan biarlah kita boleh menjadi utusan Allah yang baik, kita boleh melakukan kehidupannya dalam hari lepas hari. Karena kita yakin Tuhan selalu membimbing serta menyertai kita semua. Amin. Nah, untuk penutup kita akan memuji nama Tuhan dari pujian Tuhan mengutus kita. Yuk kita semua menyanyi pujian tersebut. Bawa bentar ya anak-anak ya, error ya. Kita bisa lanjut doa penutup oleh Ajeng. Mari anak-anak kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah minggu ini. Kiranya Tuhan berkati kita semua untuk menerima dan melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Ajeng. Yuk anak-anak kita tutup dengan berkat lagu Bapak Terima Kasih. Semuanya berdiri, kita akhiri kebaktian kita.
Selamat hari Minggu anak-anak semua. Sampai berjumpa kembali. Untuk kuis, semua sudah siap pulpen dan kertasnya? Ciris akan membacakannya, yuk boleh ya. Nomor 1. Siapakah yang diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel? Udah. Nomor 2. Musa mula-mula ragu ketika diutus oleh Tuhan. Lalu apa kata Musa? Ingat ya lagu yang tadi Ciris nyanyikan. Apa kata Musa ketika ia akan diutus oleh Tuhan? Lalu nomor 3, apa jawaban Allah? Nomor, sebutkan nama mertua dari Bapak Musa. Nomor 5, gunung tempat Musa bertemu Tuhan. Apa namanya? Nah, yang sudah langsung jawab dan kirim ke grup sekolah minggu. Nantikan hadiahnya. Oke anak-anak semua, sampai bertemu kembali minggu depan. Shalom.